Ayyuhal hadirun al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para bini sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan semua insyaallah sama-sama mengharap ridho, menghadap keberkahan dari leluhur kita, yaitu Sayyid Syekh Muzaki Sunan Batokolong. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita semua selamat dari dunia ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi setengah siang ini kita semua oleh Allah masih tetap diberikan bermacam-macam kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, sehat jasmani dan rohani kita, serta diberikan kesempatan waktu untuk bermujalasah, bermuajahah di bawah naungan Istofa Ikatan Serumpun Tokolong Family. Kita semua yang hadir di sini tidak ada orang luar sama sekali, yaitu kalau tidak Mapatan atau Pak Popoh kata orang Madura, bisa lima pupu atau limuan kata orang Jawa. Gak ada orang lainnya, di atasnya itu adalah semua adalah famili kita semua. Oleh sebab itu hadir kita di majelis ini, insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan antara sesama dzurriyyah sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan tujuh kita semua senang dan ridho kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada koordinator Bani atau yang mendampingi atau yang telah ditunjuk, mohon segera merapat di depan pentas. Salawatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruah kepada segenap keluarganya, segenap pengikutnya, segenap umatnya dan kita semua mudah-mudahan diakui sebagai umat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdiri ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami muliakan, sebelum pembacaan silsilah perbani yang disampaikan oleh koordinator Bani masing-masing atau yang telah ditunjuk juga yang mendampingi, perlu diketahui bahwasannya Sayyid Syekh Muzaki yang dulunya hanya sebagai pujuk berkolong, dikarenakan berdasarkan perjuangan daripada saudara kita yang mencari pengakuan dari nakobah-nakobah internasional sampai akhirnya mendapatkan gelar Sayyid. Ibaratnya begini, apabila saya pribadi misalnya jika ingin diakui sebagai dzurriyyah pujuk Batu Kolong, otomatis kita isbat diri kita, isbat saya kepada Istofa, dan alhamdulillah saya sudah diasisi oleh Istofa. Selanjutnya Kiai Muzaki atau pujuk Batu Kolong yang sudah masyhur sebagai keturunan dari Wali Songo, otomatis minta pengakuan kepada Yayasan Makam Sunan Giri, dan itu sudah diakui. Dan selanjutnya dari Yayasan Sunan Giri kami mengajukan untuk diisbat kepada nakobah internasional, yang mana nakobah internasional berpusat di Turki, sedangkan di tiap negara Jazirah Arab ada nakobahnya tersendiri, yang akhirnya insyaallah seperti yang terpampang di background panggung sebelah kiri adalah syahadah dari Sayyid Syekh Muzaki Sunan Batokolong dari negara Yordania. Dan sebelah kanan adalah syahadah Sayyid Syekh Muzaki dari negara Turki,
yang akan datang adalah dari negara Yaman, dari negara Syria, dan selanjutnya dari negara Irak. Perlu diketahui bahwasannya Sayyid Syekh Muzaki ini sudah diakui sebagai zuriyah Rasul oleh nakobah-nakobah internasional. Disebutkan di dalam syahadah beliau, Sayyid Syarif Muzaki bin Sayyid Syarif Abdul Azim Suhaib Tabaku bin Sayyid Syarif Abdul Mufid Haji Selaseh bin Sayyid Syarif Abdullah Martalaksana bin Sayyid Syarif Hasan Haji Ambarung Hasan Batul Budur Tua Buter Rabasan, Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Mulaqabuh Syekh Rabut bin Sayyid Syarif Khatib atau Al-Mulaqabuh Pangeran Kebak bin Sayyid Syarif Ali Khairul Fatihin Sunan Kulam bin Sayyid Syarif Ainul Yakin Muhammad Ainul Yakin Al-Mulaqabuh Sunan Giri bin Sayyid Soleh bin Sayyid Syarif Abdul Aziz bin Sayyid Syarif Abdul Razak bin Sayyid Syarif Abdul Jabbar bin Sayyid Syarif Su'aib bin Sayyid Syarif Abdul Qadir Abdul Qadir bin Sayyid Syarif Junaid bin Sayyid Ibrahim Maulana Ishaq bin Sayyid Yaqub, maaf ada yang terbalik, Sayyid Syarif Muhammad Ainul Yakin bin Sayyid Syarif Yaqub Wali Lanang Petukangan yang makamnya ada di Kemantren bin Sayyid Ibrahim Maulana Ishaq bin Sayyid Syarif Junaid bin Sayyid Syarif Abdul Qadir bin Sayyid Syarif Su'aid bin Sayyid Syarif Abdul Jabbar bin Sayyid Syarif Abdul Razak bin Sayyid Syarif Abdul Aziz bin Sayyid Syarif Abdul Saleh bin Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi nasab dari Sayyid Syekh Muzaki bersambung kepada Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, sehingga marga yang layak disandang beliau ialah Sayyid Syarif Muzaki Sunan Botokolong Al-Jilani Al-Hasani. Untuk silsilah ke atas dari Sunan dari Sayyid Syekh Abdul Qadir, Pak, insyaallah semua sudah sama-sama mengetahui. Juga perlu diketahui kenapa kok bisa bersambung ke Sayyid Abdul Qadir, dikarenakan ada dua manuskrip yang menyebutkan, satu serat walisana tulisan Sunan Dalem putra Sunan Giri, yang kedua babat lan wejangan Sunan Giri yang dicatat oleh Ki siapa itu lupa namanya dari di Kediri, juga berdasarkan isbat-isbat yang telah disebutkan di atas. Maka dari itu keberadaan Sayyid Syekh Muzaki sudah ditashih oleh nakobah-nakobah internasional, khususnya Turki, yang mana dari dulu Thariqah kerajaan Khalifah Utsmani pasca tabi'in, yaitu zamannya Nabi, itu kerajaan Khalifah Utsmani adalah yang menugaskan para da'inya untuk disebarkan ke seluruh dunia, khususnya ke Nusantara, yang akhirnya sampai kepada kita semua ini. Hadirin yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu, tadi ada sedikit permintaan dari salah satu jamaah, ingin disampaikan kenapa kok Sayyid Muzaki ini yang sebetulnya kelahiran Sogeh karena ibunya di Sogeh, namun kok dari pindah ke Tambah Agung karena abahnya pindah ke Tambah Agung, kok bisa ada di Konang dan zuriyahnya banyak di sini. Atas izin dari ibunya untuk mencari tempat khalwah yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, ada dua tempat khalwah. Yang pertama yaitu di desa Alas Raja, tepatnya Dusun Lajing. Saya kemarin sempat
menengok tempat pengkhalwatan beliau. Di sana juga ada langgar, dan alhamdulillah kita semua bisa menyaksikan karya tangan beliau berupa mushaf Al-Quran. Sebetulnya masih ada lagi, tapi cuman kecil bukunya, dan itu ilmu khusus kata yang menjaganya. Juga berkhalwat di belakang kita ini, yang kita tempati ini, yang penuh mubarakah ini, berkhalwat semata-mata bukan karena untuk mendoakan dirinya, tapi semata-mata untuk mendoakan semua zuriyahnya, semua keturunannya, juga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam lingkup doa-doa beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada para koordinator Bani untuk menyebutkan silsilah dari perbani masing-masing. Suatu contoh misalnya Kiai Sarsi punya anak sekian, yang anak pertama menurunkan ke ini, anak yang kedua menurunkan ke golongannya ini. Jadi kepada para koordinator Bani, monggo dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan, yaitu di depan panggung. Koordinator Bani, monggo dipersilakan.